Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kayak orang kekenyangan habis buka puasa. Kenyang, Pak? Hah? Kalau kenyang itu biasanya efeknya dua. Satu, semangat karena sudah berenergi. Yang kedua, ngantuk. Kira-kira yang mana nih efeknya? Semangat. Kalau semangat, saya minta tolong jawabnya yang keras. Karena hakikatnya salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Pertama kita bersyukur karena pada bulan Ramadan ini Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, nikmat kesempatan ibadah, dan nikmat keimanan, yang mana dengan iman tersebut alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sholat isya, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sholat witir insya Allah. Kita syukuri karena ini adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Berkahnya tentu luar biasa. Saya rasa para asatid sebelumnya yang sudah sampai di mimbar ini sudah banyak menjelaskan. Cuma saya mau memberikan kiasan saja. Bulan Februari kemarin, ya setelah tanggal 20, saya di WhatsApp sama teman saya yang kerja di PLN. Ustadz, katanya dia, jangan lupa bayar listrik, mumpung ada promo 40%. Betul ya? Betul nggih? Saya bayar, Pak. Saya biasanya tuh listrik 1 bulan 400.000. Nah niku cuma 150.000. Hanya begitu tok, senengnya bukan main. Padahal ini urusan dunia dan seumur hidup ya baru kali itu. Dan kita ini sekarang bulan Ramadan, Allah Ta'ala bikin buka promo besar-besaran. Ya rahmatnya luas dikasih ke kita, maghfirah ampunannya lebar untuk kita semuanya, barokahnya luar biasa. Jadi ini kita syukuri. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tema tentang betapa bahayanya zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah perilaku yang keji dan jalan yang paling buruk. Para ulama kemudian menjelaskan, mendekati saja, media yang mendekati kita untuk zina saja dilarang, dan itu dikatakan sebagai fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan jalan yang paling jelek. Mendekati saja jangan, medianya saja jangan. Apa biasanya media yang paling sering kalau kita mendekati zina? Yang paling memungkinkan itu adalah pacaran. Zaman sekarang nih, wah itu paling dekat. Dan sekarang apalagi banyak sekali jalan yang menuju mempermudah seseorang itu melakukan zina. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, ya, ringkasnya adalah ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang paling besar. Di antaranya itu adalah menuduh orang untuk melakukan zina. Menuduhnya lah ya, ini bukan melakukan, menuduhnya saja ini termasuk perbuatan dosa yang besar. Padahal di sisi lain, kita ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala punya bagian-bagian untuk bisa melakukan zina.
Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, "Innallaha kataba 'ala bani Adam hadzahu minaz zina." Adraka dzalika la mahalah. Katanya Nabi, Allah Subhanahu wa taala menuliskan atau menetapkan bagi anak cucu Nabi Adam, kita nih gitu. Allah Ta'ala menetapkan bagi kita sebagai manusia, anak cucu Nabi Adam, hadzahu minaz zina, bagiannya untuk melakukan zina. Katanya Kanjeng Nabi, adraka dzalika la mahalah, pasti kalian akan menemuinya. Dengan kata lain apa? Kita mempunyai bagian-bagian perangkat untuk mudah melakukan perzinahan. Dan ini adalah kataballahu ala ibni Adam, ditetapkan, diputuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi serem. Contohnya katanya Kanjeng Nabi, fazinal ain an-nadhru. Zinanya mata adalah melihat, memandang. Wazinal lisan an-nitqu al-mantiqu. Zinanya lisan, mulut adalah berbicara. Wan nafsu, zinanya hati adalah tamanna wa tashtahi, dia berangan-angan. Kemudian apa? Wal farju, adapun kemudian kelamin atau kemaluan, yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu. Dia membenarkan matanya yang tadi berzina, dia membenarkan lisannya yang tadi berzina, dia membenarkan hatinya dengan berangan-angan untuk berzina, kemudian semua itu diimplementasikan dalam kemaluannya. Wa yukadzibuhu, dan kemaluannya ini mendustakannya. Loh, ini serem banget. Kenapa? Karena ini adalah kataballahu ala bani Adam, keputusan Allah bahwa kita sebagai manusia punya perangkat untuk melakukan zina. Dan ini dibuktikan ya, zaman sekarang. Zina kebanyakan muncul dari pandangan. Dia menonton hal-hal yang tidak benar. Kalau dulu mungkin orang sembunyi-sembunyi. Zaman sekarang ada yang namanya handphone. Itu mau jelek, dia bisa di dalam selimut melakukan hal apapun. Dan ini banyak. Kalau kita lihat di berita-berita nih, dulu orang kalau zina mungkin sulit, tapi sekarang menemukannya di handphone mudah. Ya, kalau kita baca berita-berita betapa banyak transaksi-transaksi itu lewat online semua, dipermudah. Ini kata Allahu ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Ada bagian-bagian yang mau tidak mau kita akan menemui hal tersebut kalau kita tidak menjaga. Kemudian berbicara, ini bisa juga menjadi zina. Kemudian dia berangan-angan, berhalusinasi dan lain sebagainya. Kemudian itu semuanya dibenarkan atau dilakukan dengan al-farj, kemaluan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, zina ini bukan main-main. Ya, kalau tadi kita melakukan saja, kalau dalam fikih itu qiyas ya, mendekati saja tidak boleh, maka analoginya apalagi melakukan. Sebab itu dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kita melakukan zina, naudzubillah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jadlah. Az-zaniyah, pezina perempuan, waz-zani, dan pezina laki-laki. Fajlidu, keduanya dijilid sebanyak berapa kali? Mi'ata jildah, mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali. La ta'khudkum, ya, jangan sampai kalian mengambil bihima ra'fatum min dinillah,
Jangan kamu ketika menjilid mereka sebanyak 100 kali itu ada perasaan ra'fah. Apa itu ra'fah? Kasihan. Jangan sampai kita mempunyai rasa kasihan karena ini tebusan bagi mereka. Orang yang zina, kalau ini pakai hukum syariat, dia dijilid sebanyak 100 kali cambukan. Naudzubillah. Kalau dia muhson, dia sudah menikah, apa yang dilakukan? Dia dipendam di dalam tanah, kemudian dirajam, dilempar. Sebanyak berapa kali? Sampai mati. Ini kalau menerapkan hukum Islam. Dengan kata lain, ini walaupun tidak bisa diterapkan, yang memutuskan itu pengadilan. Nah, negara kita sebagai pengadilan tidak membolehkan hal tersebut. Jadi jangan kita sebagai individual, sebagai masyarakat, ada orang zina akan saya jilid, nggak bisa, malah sampai melanggar hukum. Yang menentukan dia bersalah atau tidak, zina atau tidak, itu adalah pengadilan. Zaman Nabi dulu juga semacam itu. Artinya apa? Ini dosa yang sangat besar sekali. Sampai dikatakan jangan sampai kasihan. Kenapa? Karena mereka menantang hukum yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dengan hukuman yang seserem itu, kemudian kita dituliskan oleh Allah Ta'ala, ditetapkan oleh Allah Ta'ala mempunyai bagian untuk mudah melakukannya, nah inilah serem banget. Nah oleh sebab itu betul-betul ayo kita jaga, apalagi akses untuk melakukan hal yang semacam itu saat ini dipermudah. Yang paling kita takutkan lagi saat ini itu adalah generasi anak-anak kita, generasi cucu-cucu kita. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman yang kita belum pernah hidup di zaman tersebut. Saya kalau memikirkan hal ini serem banget, Pak. Kenapa? Contohnya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ya setelah Covid nih, itu viral di TikTok, di Instagram, di Jakarta. Itu ada viral namanya Citayam Fashion Week. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar ya? Ada apa di sana? Itu anak-anak kecil. Anak-anak usia SD, anak-anak usia SMP. Pakai pakaian you can see, celananya bolong-bolong, roknya pendek sekali. Mereka berpacaran, tidur di jalanan. Anak sekecil itu loh. Masih usia SD, masih usia SMP. Di interview, dengan bangganya mereka mengatakan aku ini pacaran, ini adalah pacarku, minimal saya punya pacar, dia pakai Vespa, dia pakai minimal pakai Vario dan sebagainya. Anak sekecil itu hidup pada zaman saat ini. Dan ini viral. Ditonton oleh orang-orang kita, ditonton oleh kita, ditonton oleh anak-anak kita, mereka tertawa, lucu-lucu dan sebagainya, masuk ke alam bawah sadar, dikira hal yang semacam itu adalah hal yang biasa. Dan bahkan lebih dari zina. Maaf, saya lihat sendiri di video-video tersebut. Anak usia SMP, anak kecil itu hidup di jalan, ya berpacaran, dan maaf, naudzubillah min dzalik, lebih dari zina. Kenapa? Yang laki berdandan ala-ala perempuan. Ada. Dan ini zaman sekarang. Ya mungkin kalau jenengan tidak melihat dan sebagainya, anak-anak kita tahu. Anak-anak kita sekarang TK saja sudah megang handphone. Ya anak saya itu Pak, waktu TK belum bisa baca, tapi mau nonton Doraemon, mau nonton apa itu bisa. Saya sendiri nggak tahu caranya bagaimana. Ternyata pakai suara, kan begitu kan? Pakai YouTube, kemudian ada akses untuk mikrofon. Doraemon, terbuka Doraemon. Loh, saya orang tuanya nggak ngerti. Padahal anak saya belum baca waktu itu, belum bisa baca. Tapi dia bisa mencari sesuatu dengan mudah. Dan apalagi nanti mendatang. Ini sangat amat serem sekali. Nah sebab itu ayo kita perhatikan. Kalau kita mau melarang mereka kenceng-kencengan, jangan megang handphone, jangan semacam ini, itu memang bagus. Tapi sampai kapan? Wong memang zamannya. Jangan nonton internet, jangan nonton YouTube dan sebagainya. Iya bagus, tapi sampai kapan? Ke depan mereka akan menemukan hal itu. Jadi oleh sebab itu, pendidikan adalah hal yang terbaik ditanamkan oleh mereka sebagai proteksi.
Kalau mereka dididik dengan baik, ditanamkan iman, hal yang semacam itu tidak bagus. Hal semacam itu tidak baik. Walaupun dia lempas, hidup di Amerika, hidup di Australia, tapi karena ada iman, ada pendidikan ya yang ditanamkan, itu memproteksi dirinya sendiri. Dengan kata lain, ayo kita perhatikan anak-anak kita. Karena mereka hidup di zaman yang sangat amat serem sekali. Ya. Jadi ini kita perhatikan. Kenapa? Karena ini tanggung jawab. Kalau sampai kita tidak mendidik seperti anak-anak yang ada di Citayam Fashion Week itu, yang saya tidak tahu orang tuanya itu bagaimana, akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Diceritakan dalam Al-Quran nanti di akhirat, itu ada orang yang dia karena amalnya baik, dia rajin sholat di masjid, rajin baca Al-Quran, rajin wiritan dan lain sebagainya, tapi dia tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Dia tidak dimasukkan ke sekolah, dia tidak dimasukkan ke TPQ, tidak diajari agama. Singkat cerita, orang tuanya ini mau masuk surga. Tinggal satu langkah tiba-tiba teriak anaknya, Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya Allah, tunjukkan dua orang yang telah menyesatkanku tersebut. Dan ini baik di dunia jin maupun di dunia manusia, minal jinni wal ins. Ya Allah, saya tidak terima dengan dua orang yang telah menyesatkanku tersebut. Dia amalnya banyak, tapi saya disesatkan oleh dia. Saya gak diperhatikan pendidikannya. Saya dibiarkan main TikTok. Saya mau dibuka main internet, dibuka apapun dia tidak kontrol. Waktunya sholat saya gak diajak sholat, dia sendiri sholat. Arinal ladzaini adallana, dua orang yang telah menyesatkanku tersebut, saya gak terima ya Allah. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfadin. Ya, dikatakan anak tersebut kemudian mengatakan, akan aku jadikan dua orang yang telah menyesatkanku tersebut tahta aqdamina, berada di bawah telapak kakiku, ya, liyakuna minal asfalin, agar mereka menjadi orang-orang yang hina. Jadi fahisyah, perbuatan keji. Kenapa? Karena dia menular, tidak hanya sampai di dunia, tetapi bahkan nanti sampai di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat jauh menghindari zina, dapat memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita, sehingga mereka terbentengi agar tidak bisa melakukan perbuatan zina. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.